Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Aprilia, NPM 2475417, kelas 4D Akuntansi Perpajakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi terkait akuntansi biaya pratanaman menghasilkan atau TBM, membangun nilai aset biologis kelapa sawit dengan presisi berdasarkan standar PSAK 241. Di slide 2 ini terlihat perbandingan antara dua pendekatan pencatatan biaya. Nah, di sisi kiri, jika biaya langsung diakui sebagai beban operasional, maka akan berdampak pada laporan laba rugi dan bisa menurunkan profit secara prematur. Sedangkan di sisi kanan, biaya tersebut dikapitalisasi sebagai investasi dan dicatat di neraca sebagai aset. Artinya, pengeluaran selama fase TBM digunakan untuk membentuk nilai aset biologis, yang nantinya akan menjadi dasar depresiasi dan perhitungan harga pokok penjualan di masa depan. Selanjutnya, di slide ini menunjukkan siklus utama dalam perkebunan, dimulai dari fase pembibitan atau nursery, di mana biaya mulai dikapitalisasi sebagai aset biologis bibit, lalu masuk ke fase TBM, yaitu fase lapangan, di mana kapitalisasi terus berlanjut sebagai investasi jangka panjang selama sekitar 2,5-3 tahun. Dan terakhir, saat tanaman masuk ke fase menghasilkan atau TM, kapitalisasi berhenti, kemudian biaya mulai diakui sebagai beban melalui depresiasi dan operasional. Selanjutnya pada slide keempat, ini di tahap nursery ada beberapa komponen biaya utama yang membentuk aset biologis. Pertama, pengadaan benih, termasuk kecambah bersertifikat dan biaya pengiriman. Kedua, tenaga kerja seperti penyiraman, pemupukan, dan pemindahan bibit. Yang ketiga, material agronomi seperti pupuk, pestisida, herbisida, dan polybag. Dan yang keempat, overhead nursery seperti depresiasi sistem irigasi atau paranet. Nah, setiap tetes air dan butir pupuk di nursery tidak hilang sebagai biaya, melainkan tersimpan sebagai nilai intrinsikik genetik bibit yang siap ditanam. Nah, di slide ini ditunjukkan contoh penjurnalan sekaligus cara penghitungannya. Untuk pengadaan benih totalnya berasal dari 50.000 kecambah dikali 7.500, yaitu hasilnya 375 juta ditambah biaya pengiriman 2,5 juta sehingga totalnya 377,5 juta. Jumlah ini dicatat sebagai aset biologis di sisi debit karena merupakan investasi bibit. Sedangkan di sisi kredit terdiri dari kas untuk ongkir 2,5 juta dan utang usaha sebesar 375 juta untuk pembelian kecambah. Kemudian untuk perawatan nursery total biaya 26 juta berasal dari penjumlahan gaji 15 juta, pupuk 7 juta, pestisida 3 juta, dan depresiasi 1 juta. Semua biaya ini juga dikapitalisasi ke aset biologis karena masih dalam tahap pembentukan nilai tanaman. Sedangkan kas dan akumulasi depresiasi dicatat di sisi kredit. Oke, pada slide berikutnya, slide ini menunjukkan proses transisi dari nursery ke lapangan. Di sini terjadi reklasifikasi dan penambahan biaya. Nilai bibit sebesar 400 juta dipindahkan dari akun aset biologis bibit ke akun tanaman TBM. Kemudian ditambahkan biaya penanaman sebesar 25 juta, sehingga total menjadi 425 juta di akun TBM. Nah, secara jurnal, di debit dicatat tanaman kelapa sawit atau TBM sebesar 425 juta, dan di kredit terdiri dari aset biologis bibit 400 juta untuk mengosongkan saldo nursery dan kas 25 juta untuk biaya penanaman. Selanjutnya, di slide ini kita lihat matriks keputusan untuk pembukaan lahan atau land clearing. Di sisi kiri ada lahan perawan atau new land. Kondisinya adalah lahan yang belum pernah ditanami sebelumnya. Perlakuan akuntansinya dikapitalisasi sebagai biaya lahan, jadi dicatat sebagai aset terpisah. Alasannya karena biaya ini meningkatkan nilai intrinsikik tanah itu sendiri, bukan hanya untuk tanaman. Sedangkan di sisi kanan ada lahan replanting atau siklus berulang. Kondisinya adalah lahan bekas kebun yang sebelumnya sudah ditanami. Perlakuan akuntansinya dikapitalisasi ke akun tanaman kelapa sawit atau TBM, alasannya karena biaya tersebut langsung digunakan untuk menghasilkan aset biologis baru. Selanjutnya, ada 4 pilar pemeliharaan TBM. Yang pertama, pemupukan atau nutrisi, yaitu pemberian pupuk NPK atau urea untuk membangun struktur akar dan batang permanen aset. Kedua, pembersihan gulma, yaitu penyiangan piringan atau gawangan, menghilangkan kompetitor nutrisi agar pertumbuhan aset optimal. Yang ketiga, pengendalian hama dan penyakit, bahan kimia dan program IPM, untuk melindungi tanaman dari penurunan nilai fisik. Dan yang keempat, itu ada kastrasi dan panen loss, yaitu membuang bunga atau bunga prematur agar energi tanaman fokus ke pertumbuhan. Nah, lanjut pada slide berikutnya. Nah, ini menunjukkan akumulasi biaya pemeliharaan di lapangan. Terdiri dari pembukaan lahan, pembelian pupuk, upah perawatan, dan pengendalian hama. Total seluruh biaya tersebut adalah 980 juta. Nah, secara jurnal sendiri itu seluruhnya itu dicatat di sisi debit sebagai tanaman kelapa sawit TBM karena menambah nilai aset. Dan di sisi kredit dicatat kas atau bank sebesar 980 juta. Nah, itu artinya banyak transaksi kecil di lapangan yang pada akhirnya dikumpulkan menjadi satu nilai besar dalam aset TBM. Nah, selanjutnya slide ini menjelaskan bahwa aset
Non-tanaman seperti kendaraan pengawas dan bangunan juga mengalami penyusutan. Tapi karena aset ini digunakan secara khusus untuk pembangunan TBM, maka beban penyusutannya tidak masuk lagi ke laba rugi. Maka sebaliknya, penyusutan tersebut dikapitalisasi ke akun tanaman kelapa sawit TBM. Contohnya, total depresiasi 5 juta dicatat di debit sebagai TBM, kemudian di kredit dicatat sebagai akumulasi depresiasi kendaraan 3 juta dan bangunan 2 juta. Nah, pada slide selanjutnya yaitu dijelaskan bagaimana sih perlakuan biaya umum dan administrasi. Nah, kuncinya itu ada pada apakah biaya tersebut bisa diatribusikan secara langsung ke pengembangan TBM atau tidak. Nah, jika tidak langsung terkait seperti gaji direktur atau biaya kantor, maka dicatat sebagai beban di laba rugi dan tidak boleh dikapitalisasi. Tapi jika biaya tersebut secara langsung terkait dengan proyek TBM seperti gaji manajer proyek khusus, maka bisa dikapitalisasi ke TBM. Selanjutnya, di slide ini menunjukkan titik akhir fase TBM menuju tanaman menghasilkan atau TM. Nah, selama fase TBM, semua biaya dikapitalisasi sebagai aset biologis di neraca. Tapi, saat tanaman sudah memenuhi kriteria seperti yang pertama, usia pohon mencapai standar agronomis, yang kedua, jumlah tandan per pohon memadai, dan yang ketiga, pohon mampu menghasilkan buah secara komersial dan berkelanjutan, maka masuk ke fase TM. Nah, di titik ini terjadi perubahan akuntansi, kapitalisasi berhenti, dan biaya selanjutnya mulai diakui sebagai beban di laporan laba rugi, termasuk harga pokok penjualan dan aset biologis mulai disusutkan. Nah, selanjutnya di slide ini kita masuk ke studi kasus PT Agrijaya. Perusahaan melakukan penanaman baru seluas 1.000 hektar dengan kebutuhan 150.000 kecambah unggul dalam periode 12 bulan. Tujuannya adalah menyintesis ribuan jam tenaga kerja, tonase pupuk, dan manuver alat berat selama 1 tahun kalender ke dalam satu angka nilai buku TBM yang presisi dan siap diaudit. Selanjutnya, slide ini menunjukkan bagaimana sih nilai aset TBM terbentuk secara bertahap. Nah, dimulai dari biaya kecambah dan ongkir, kemudian ditambah perawatan nursery, land clearing, penanaman, hingga pemeliharaan TBM. Ditambah juga depresiasi aset non-tanaman dan biaya GNA yang relevan. Semua komponen ini diakumulasikan hingga menghasilkan total nilai aset TBM sekitar 3,54 miliar. Jadi terlihat bahwa nilai aset terbentuk dari akumulasi berbagai biaya yang dikapitalisasi. Oke, sebagai penutup, inti dari seluruh pembahasan ini adalah pentingnya presisi dalam pencatatan biaya TBM. Karena dari semua ini akan menentukan 3 hal utama. Yang pertama, valuasi neraca yang realistis. Apakah mencerminkan nilai yang sebenarnya atau tidak? Yang kedua, basis depresiasi yang tepat, yang dampaknya bisa sampai puluhan tahun ke depan. Dan yang ketiga, perhitungan harga pokok penjualan CPO yang sangat bergantung pada akumulasi biaya di fase ini. Jadi bisa dibilang, fase TBM ini adalah fondasi dari seluruh laporan keuangan perkebunan. Kalau di tahap ini ada kesalahan, dampaknya bisa terbawa sampai 25 tahun ke depan. Karena itu, setiap proses harus dicatat dengan tepat, konsisten, dan sesuai standar. Terima kasih presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.